kami kerjakan, segala sesuatu yang ada, yang kami deklarasikan pada malam hari ini adalah semua dari Tuhan dan hanya untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Hidup kami, tubuh kami, harta kami, usia kami, kepandaian kami, semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Layaklah Engkau dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan ya Tuhan pada malam hari ini. Dan biarlah saat ini kami mau target kami terjadi, yaitu Tuhan disenangkan dan sorga diberkati dari tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mau fokus sama Tuhan, kami mau sendengkan telinga kami mau buka hati kami. Kiranya Tuhan jamah telinga kami jadi telinga seorang murid, hati kami jadi lahan yang baik, tanah yang subur. Waktu firman Tuhan hari ini kami dengar, firman itu jatuh di lahan hati yang subur, bertumbuh, berakar kuat, berbuah-buah dalam hidup kami. Mari Tuhan berfirmanlah, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa ucap syukur. Umat percaya diberkati katakan, amin. Silakan duduk, haleluya, shalom, shalom, shalom. Bilang sama saya yuk, segala sesuatu, lagi-lagi segala sesuatu yang kita lakukan tanpa target tidak akan pernah baik. Amin. Salam kanan kiri bilang, ibadah juga begitu. Amin. Ibadah itu harus pakai target. Saudara ada di tempat ini harus pakai target. Kalau enggak, maka Anda cuma melalukan waktu begitu-begitu aja. Enggak ada perubahan dalam hidup kita. Harus ada target. Amin saudara? Ya, bilang sama saya target. Bilang sama saya target. Iya. Coba lihat kanan kiri sambil dipandang wajahnya, tanya sama dia, targetmu apa? Doa itu banyak kali tidak mengubah situasi, tetapi doa itu banyak kali mengubah kita. Setuju Bapak Ibu? Amin. Saya berdoa untuk persoalan, gunung persoalan itu dilalukan. Ternyata Tuhan gak melalukan gunung itu, gak menghilangkannya, tetapi Tuhan mengubah saya untuk menjadi orang yang kuat untuk naik pada gunung persoalan itu dan menang. Amin saudara? Amin. Nah sama, waktu kita hari ini ada di tempat ini, maka saya percaya Anda harus punya target. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu. Target kita harus meet kepada targetnya Tuhan. Harus memenuhi apa yang Tuhan rencanakan. Yohanes 10 ayat yang ke-10, yang udah ketemu bilang, ya, kita baca sama-sama 2, 3, apa katanya? Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, siapa aku? Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang berbahagia mereka yang mendengar firman, memelihara dalam hidup. Segala sesuatu yang ada itu punya target. Pencuri atau iblis itu juga punya target. Targetnya apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan saudara. Itu jelas targetnya. Tetapi Yesus datang juga punya target. Apa? Supaya engkau memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Waktu kita bicara mengenai kelimpahan, maka Anda harus masuk pada studi Alkitab yang benar. Kalau kata kelimpahan kemudian kita terjemahkan menjadi kaya raya, berlimpah secara harta, berlimpah secara kualitas, maka Anda sebetulnya sedang melihat Alkitab pada perspektif yang berbeda. Karena kalau kita lihat di dalam bahasa Greka, kata kelimpahan itu dia pakai kata perissos. Katanya yang dipakai perisos. Artinya kelimpahan, betul.
tetapi tidak secara kuantitas. Perisos itu melimpah secara kualitas. Nah, waktu saya baca firman ini, maka saya mengajak kepada Anda untuk kalau Anda ada di tempat ini, maka Anda harus setting target. Targetnya apa? Makin hari, makin datang di doa malam, saya harus menjadi orang yang makin berkualitas. Amin, saudara. Amin, saudara. Bilang sama saya berkualitas. Salam kiri kanan depan belakang minimal 4 orang, saudara. Gak sampai 4 orang gak masuk surga. Bilang sama dia, berkualitas. Gitu. Iman saudara, Yesus saudara, itu gak bisa dilihat dari apapun kecuali daripada tindakan saudara. Kecuali daripada kelakuan saudara. Maka kalau buat saya penginjilan dengan 2 metode. Metode pertama itu proclaim, di mana kita memperkatakan, di mana kita menjelaskan, di mana kita mengumumkan, proclaim. Itu tidak lebih efektif dengan metode penginjilan yang kedua yaitu presence atau kehadiran kita. Amin, saudara. Saudara boleh hebat di dalam banyak hal secara rohani. Saudara boleh sibuk di dalam pelayanan, tetapi saya mau kasih tahu, hal itu tidak sama sekali mencerminkan iman saudara. Anda akan menjadi orang yang sangat menjengkelkan, atau kalau bahasa Jermannya nganyelke. Kalau apa? Kalau mulutnya Yesus, kelakuannya setan. Amin, saudara? Amin? Iya enggak? Iya. Mendingan enggak usah mulut Yesus. Banyak orang, waduh kalau ngomong mah yesus.com Bapak Ibu. Kepleset aja, oh udah darah Yesus. Ngeri banget. Saya ketemu orang luar biasa loh. Kalau kaget. Kita kalau kaget gimana? Wow. Kalau kaget, wow gitu ya. Ini normal. Ini kalau kaget bahasa roh. Ngeri banget kan. Jadi begitu. Oh gitu Pak. Terus gimana? Iya. Itu kemarin saya dapat gratis. Rohani banget. Kelakuannya rohana Bapak Ibu. Nyebelin gak? Salam kanan kiri bilang, itu nganyel ke. Benar. Jangan begitu. Bukan kata-kata yang perlu tetapi tindakan. Rasul Yakobus di dalam suratnya yang kedua, ayat yang ke-18, dia berkata gini, mungkin engkau berkata ada padamu iman dan ada padaku perbuatan. Dia bilang, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan imanku dari perbuatanku. Ngerti maksudnya? Amin. Jadi kalau kita ngomong soal Yesus, kita ngomong soal iman, kita bicara mengenai siapa yang kita sembah, saya cuma ngelihat bagaimana kelakuan kita itu yang paling penting. Tuhan gak ngelihat karunia bahasa roh saudara. Tuhan gak ngelihat apapun, Tuhan gak ngelihat harta saudara, Tuhan gak ngelihat siapapun saudara. Tuhan cuma melihat bagaimana saudara terbentuk menjadi seorang manusia. Dan hari ini targetnya Tuhan Yesus jelas bahwa engkau harus jadi orang yang berkualitas. Amin, saudara. Mungkin Anda menatap saya dan Anda bilang gini, Pak, kira-kira saya orang yang berkualitas atau enggak? Saya selalu ngajak kita untuk melihat dan membuat sebuah parameter di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Jadi kayak waktu saya terbang. Saya terbang taunya mesin pesawat saya ini bagus atau enggak, mesin pesawat saya ini bekerja dengan baik atau tidak, ada kerusakan pada waktu-waktu dekat atau tidak. Saya cuma ngelihat di mana? Saya cuma ngelihat instrumen yang ada di depan saya. Sama kalau Anda naik mobil toh. Amin. Anda naik mobil, Anda lihat apa? Instrumen. Mobilnya suara mesinnya halus. Tidak ada bunyi-bunyi yang aneh. Tetapi Anda lihat temperaturnya naik, kira-kira ini mesin sehat atau enggak? Ngelihat temperaturnya naik Bapak Ibu, mesinnya sehat atau enggak? Mau bunyinya kayak apapun, kalau indikatornya itu enggak benar, indikatornya itu melebihi limit, ini pasti enggak benar. Sama dengan hidup kita Bapak Ibu. Hidup kita juga gitu.
Anda nggak usah ngomong Anda masih di gereja, Anda masih melayani, Anda masih setia perpuluhan, Anda masih aktif di kegiatan-kegiatan rohani. Bukan itu indikatornya. Indikatornya cuman satu. Bagaimana kita melihat instrumen-instrumen yang ada di depan kehidupan kita. Maka saya kasih 4 instrumen orang yang berkualitas. Nanti Anda ukur sendiri. Saya sudah berkualitas belum? Coba kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-24 itu indikator yang pertama. Seorang yang hidupnya perisos, atau hidup berkelimpahan, atau hidup berkualitas. Orang yang ditarget sama Tuhan Yesus. Makin kita doa, makin kita pujian penyembahan, maka kita akan makin serupa Kristus. Galatia 5 ayat yang ke-24. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Apa katanya? Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang pertama, orang yang berkualitas itu gimana? Orang yang tidak digeret sama nafsu, orang yang tidak dikendalikan sama nafsu, tapi orang itu mengendalikan nafsu. Itu baru orang berkualitas. Saudara mau ngomong siapapun saudara boleh gembala sidang, saudara boleh yang namanya ketua sinode sekalipun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita masih digeret sama nafsu, Anda belum masuk targetnya Tuhan. Karena targetnya Kristus adalah barang siapa menjadi milik Kristus, dia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Banyak orang bisa mengalahkan begitu banyak musuh. Tetapi enggak banyak orang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Ngerti maksud saya saudara? Amin. Pada satu talk show di TV One, seorang budayawan namanya Sujiwo Tejo. Dia bilang gini, loh musuh terbesar kita itu bukan siapa-siapa. Siapa? Diri kita sendiri. Musuh saudara bukan siapa-siapa. Jangan iblis dulu. Iblis itu gak bisa kerja kalau saudara memang bisa menguasai nafsu saudara. Setuju sama saya? Amin? Amin? Salam kanan kiri bilang, jangan suka nyalahin iblis. Ya, nanti iblis kalau dizolimi, iblis masuk surga, saudara masuk neraka. Karena hati Tuhan ada pada mereka yang teraniaya, saudara. Amin. Ya, dikit-dikit iblis. Selingkuh iblis. Nonton film porno iblis. Minum mabuk iblis, judi iblis. Padahal iblisnya bingung. Emang gue bikin apa? Dia milih-milih sendiri, amin. Amin. Iya. Memang paling enak nyalahin iblis. Dari zaman Adam dan Hawa. Hawa, kamu makan ya? Adam, kamu makan ya? Hawa tuh yang nyuruh. Hawa ditanya, Hawa, kamu nyuruh ya? Iblis tuh. Sampai iblis tengok-tengok. Siapa lagi yang aku salahin? Gak ada lagi. Sama, sekarang juga gitu, dikit-dikit iblis. Pak, Bu, musuh terbesar saudara bukan iblis. Siapa? Diri kita. Kuasai nafsumu, maka iblis gak akan pernah bisa bekerja dalam hidup saudara. Amin. Ayo bilang sama saya, iblis kerja kalau kita kasih bahan. Amin. Salam kanan kiri, jangan kasih bahan supaya dia gak kerja. Anda tinggi hati, ya sudah selesai. Anda cinta uang, ya udah selesai. Anda khawatir, sudah selesai. Iblis pasti bekerja dalam hidup saudara. Jadi yang pertama, indikator orang yang hidupnya perisos, hidup berkualitas, makin doa, makin datang sama Tuhan, makin dekat sama Dia, makin pujian penyembahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau harus menjadi orang yang makin mampu menguasai diri sendiri. Amin. Yang kedua, coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-23. Matius pasal yang ke-23, indikator yang kedua, ayat yang ke-11. Orang yang berkualitas. Orang yang berkualitas. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3, apa katanya? Hendaklah ia jadi apa? Hendaklah jadi apa? Salam lagi kanan kiri bilang gini, yang melayani itu yang terbesar. Bukan yang dilayani. Saudara jangan pakai prinsip dunia. Prinsip dunia itu kalau bos itu dilayani. Oh no. Prinsip Tuhan,
Yang melayani itulah yang paling besar. Yang melayani itulah orang yang paling berkualitas. Amin, saudara. Amin. Seperti Yesus. Yesus itu bukan bos. Yesus itu Tuhan. Penciptamu dan penciptaku. Karena di dalam Yohanes 1 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun jadi di dalam dunia ini. Amin, saudara. Tetapi kesetaraannya dengan Tuhan bukan menjadi milik yang harus Dia pertahankan. Tetapi Dia datang ke dunia dan Dia punya prinsip apa? Aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Ini pribadi yang paling berkualitas yang menjadi panutan kita. Amin, saudara. Amin. Kadang-kadang kita ini manusia ini terlalu sombong, terlalu angkuh, merasa bahwa dirinya tidak layak melayani, tetapi aku harus dilayani. Kenapa? Karena saya sudah nyumbang gereja, Pak. Karena saya hari ini adalah penyumbang terbesar. Terlalu angkuh kita. Engkau memiliki seisi dunia ini. Engkau debu tanah di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Yang terbesar, yang terhebat, yang berkualitas adalah mereka yang rendah hati. Orang itu kalau udah kaya banget, itu udah gak sombong, Pak. Amin, saudara. Yang baru kaya itu yang biasanya yang sombong. Kalau orang makan di tempat mewah, difoto, kemudian diposting di sosmed, ini memperlihatkan bahwa dia gak pernah makan di situ. Iya apa iya? Loh kalau udah tiap hari makan di situ ngapain diposting? Capek postingnya. Ya enggak? Karena belum pernah, jarang-jarang di situ, makanya pamer, posting. Lagi di tempat grill. Bagus sih. Bapak Ibu, saya ketemu sama seorang yang membuat saya menyadari bahwa suka mawas diri. Saya itu kalau ketemu sama beliau, ngeluarin handphone aja gak berani saya. Kenapa? Karena dia ini konglomerat, Pak. Tapi hidupnya sangat bersahaja. Handphonenya lebih jelek dari handphone saya. Banyak orang handphone itu ada urusannya sama jati diri. Banyak orang gengsinya dinaikin. Iya kan? Gaji 5 juta. Pakai jamnya Rolex. Mati dikejar-kejar sama debt collector, saudara. Ciri orang yang dikejar debt collector gampang. Kalau ditelepon pakai nomor gak dikenal, gak akan diangkat. Gampang aja ngelihatnya. Pak, gak usah maksain diri. Orang kalau masih bergengsi, saya mau kasih tahu, itu orang rendah, Pak. Langit tidak perlu menjelaskan dirinya tinggi. Semua orang juga tahu bahwa dia tinggi. Amin, Bapak Ibu. Amin. Presiden Republik Indonesia itu, Pak Jokowi, dulu dia pengusaha sukses. Tetapi dia kalau kemana-mana gak harus pakai business class. Dia lebih suka ada di ekonomi. Pertanyaan saya, ada orang merendahkan dia karena dia duduk di ekonomi? Enggak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, come on. Jangan jadi orang sombong, jangan jadi orang tinggi hati. Orang tinggi hati itu menunjukkan bahwa kita rendah. Setuju Bapak Ibu? Salam kanan kiri bilang. Langit itu gak perlu menjelaskan dirinya tinggi. Kita juga tahu dirinya tinggi. Beliau yang ketemu sama saya, yang sering ngobrol sama saya. Itu seorang konglomerat. Kemana-mana kerjaannya cuma pakai celana pendek. Anda tahu siapa? Tahu siapa? Om Bob namanya. Sekarang udah almarhum. Wah kalau ketemu sama dia, saudara kalau nggak tahu, datang ke rumahnya dia kan suka di depan berkebun. Anda kalau nggak tahu, Anda nanya, tuannya mana? Gitu. Padahal dia bosnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Rumahnya 12.000 meter. Tahu nggak kamar mandinya berapa meter? 525 meter. Kamar mandi tok. Rumah saya aja nggak seluas itu. Loh, kita ini 200 kita kapling jadi kamar, jadi ruang makan. Amin, saudara.
Itu kamar mandi doang 525 meter. Kalau milih baju, bukan dia datang ke lemari, lemarinya datang sama dia. Bajunya. Jadi kalau saudara masih milih baju datang ke lemari, Anda belum kaya. Yang kaya, bajunya datang ke kita. Amin, saudara? Amin. Tapi kemarin di awal-awal tahun orang Jakarta kaya-kaya. Yang biasanya dia datang ke lemari es. Ini lemari esnya datang sama dia. Alias hanyut, saudara. Lemari datang, tempat tidur datang. Bukan otomatis, hanyut Pak. Banjir jin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan saya jadi orang sombong. Orang sombong itu menyatakan bahwa kualitasnya rendah. Yang ketiga, orang yang berkualitas, kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Indikator orang yang berkualitas. Jadi coba cek. Sudahkah hari ini kita orang yang mampu menguasai nafsu atau masih jadi orang yang digeret sama nafsu? Sama amarah, sama percabulan, sama minum mabuk, sama kesenangan dunia. Kalau kita masih digeret sama itu, saya mau kasih tahu, makin dekatlah sama Kristus. Supaya engkau sanggup menjadi orang yang mengendalikan nafsu. Yang kedua, sudahkah kita jadi orang yang rendah hati seperti Kristus? Amin, saudara? Itu target. Jangan kita doa iya, pujian penyembahan iya. Pujian penyembahan kan tadi berlutut. Harusnya kita jadi orang yang humble. Makin nyembah Tuhan, makin sadar kita ini bukan siapa-siapa. Tapi banyak pelayan Tuhan, kayaknya kalau di depan nyembahnya mak, kalau udah di depan kayak malaikat gak pakai sayap. Begitu di luar ibadah, iblis gak pakai tanduk. Tapi itu gak ada di GMS ini. Amin, saudara. Itu di Afrika, saudara. Ya kita baca sama-sama. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 bilang apa? 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun apa? Wajib menyerahkan nyawa kita untuk orang yang berkualitas gak hidup untuk perutnya sendiri. Orang yang berkualitas itu hidupnya untuk orang banyak Pak. HR Muhammad masih ada tuh. Ditulis, Sudirman masih ditulis. Betul gak Bapak Ibu? Iya. Sekarang orangnya udah gak ada, orangnya sudah mati puluhan tahun yang lalu. Tetapi namanya masih tetap hidup. Mother Teresa, siapa yang gak kenal dia? Orangnya udah gak ada, tetapi namanya masih terpampang, namanya masih terkenang. Soekarno-Hatta. Kenapa? Juanda. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berkualitas, mereka orang yang hidup untuk bangsanya. Amin, saudara. Amin. Orang Kristen harusnya begitu. Kalau engkau tahu, engkau merasakan, engkau mengalami, engkau menikmati kasih Kristus yang berkorban buat engkau dan aku, engkau harusnya wajib menyerahkan nyawamu untuk saudara-saudara kita. Bilang sama saya wajib. Bilang sama saya wajib. Salam kiri kanan depan belakang bilang ini wajib nih. Bukan sunnah nih, wajib saudara. Amin. Pengorbanan, berkorban hidup untuk sesama itu bukan sebuah pilihan. Tetapi sebuah Kenapa? Karena itu wujud bahwa engkau menyadari hidupmu karena pengorbanan Kristus. Orang gak mau berkorban karena dia ngerasa hidup dari dirinya sendiri. Orang itu kalau udah mulai cari makan Bapak Ibu, tuh. Ada 2, sombong. Yang kedua apa? Pelit. Amin, saudara? Amin. Lu gak ada yang amin, bagus. Orang kalau ngerasa bahwa segala yang dia capai itu karena kekuatannya, dia pasti jadi pelit. Makanya akhirnya ada perbedaan kurs antara di gereja dan di mall. Mata uangnya apa Pak? Ya rupiah. Betul apa betul? Kalau di mall 100.000 itu kecil apa gede? Ayo bawa ke TP sana. 100.000 gede kecil? Ibu-ibu, Pak arisan nih. Sama siapa? Teman SMA. Ya udah. Ya sangunya dong Pak. Nih. 100.000? Pak. 100.000? Ini beli kopi Vietnam belum pakai sianidanya udah habis Pak.
100.000-mu itu bawa ke gereja Pak, gedenya minta ampun. Amin. Iya Pak ya. Makanya kalau di mall 2.000 minoritas, di gereja 2.000 mayoritas. Iya nggak? Kenapa? Pelit. Kenapa pelit? Karena merasa bahwa segala sesuatu dia yang menghasilkan. Uang itu uangku. Kalau saya selalu menyadari usiaku ini, umurku, itu semuanya dari Tuhan. Dan hanya untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ayo jangan hidup untuk diri kita sendiri, itulah orang yang berkualitas. Dan yang keempat yang terakhir, Matius 5 ayat yang ke-37 Bapak Ibu. Matius 5 ayat yang ke-37. Ciri orang yang berkualitas. Dan saya berdoa, di tempat ini ada orang-orang yang berkualitas. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3, apa katanya? Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari orang yang keempat, orang ciri orang yang berkualitas apa? Mulutnya itu bisa dipegang. Kalau janji dia tepati. Dia setia dengan kebenaran Bapak Ibu. Kalau dia dengar satu kabar buruk, maka dia tidak mudah percaya. Itu orang ini gak suka bergosip, orang ini gak senang dengan hoax. Orang ini setia dengan kebenaran, itu orang yang berkualitas. Dia tidak mudah berjanji, tetapi kalau dia berjanji, dia pasti akan menepatinya. Mulutnya bisa dipegang. Kalau dia katakan, aku bayar Senin Ci. Senin dia bayar. Kalau dia nggak bisa bayar, Minggu dia sudah ngomong, Ci, kayaknya Senin aku belum bisa deh. Amin saudara. Jangan kalau utang, baiknya minta ampun. Begitu ditagih, galakan dia. Makanya saya bilang, banyak baju bukan budaya kita. Banyak lagu bukan budaya Indonesia. Karena budaya Indonesia itu apa? Kalau utang baik, ditagih utang galak. Nah itu budaya Indonesia. Bapak Ibu, come on. Jadi orang yang berkualitas. Engkau menepati apa yang engkau katakan. Setia dengan kebenaran. Katakan iya di atas, iya. Katakan tidak di atas. Jadi Anda kalau dengar kabar buruk, maka pastikan dulu kabar itu benar. Baru engkau ambil kesimpulan atasnya. Jangan mudah percaya. Jangan suka nyebar hoax. Wah dikit-dikit, waduh keren nih, sebar. Padahal belum tentu benar. Ini bukan cuma soal politik, ini bukan soal apapun. Banyak kadang-kadang hoax itu terbanyak porsinya adalah hoax mengenai apa? Kesehatan. Iya gak saudara? Begitu ngelihat, waduh, pisang tidak baik untuk kesehatan mata. Wah disebar. Padahal ujungnya kalau dicolokin. Oh iya. Jangan suka jadi orang yang menyebarkan kabar yang belum tentu benar, belum tentu baik. Orang itu kalau berkualitas, dia setia dengan kebenaran. Dia setia dengan perkataannya. Dia akan berkata iya kalau iya, tidak dan kalau dia berdoa nggak bertele-tele. Saudara tahu doa yang bertele-tele nggak sih? Tahu doa yang bertele-tele nggak? Doa yang bertele-tele itu gimana sih prakteknya? Halo? Saya kalau dilihatin ini terintimidasi loh. Hah? Doa yang bertele-tele itu gimana sih? Saya pengen lihat praktikalnya. Doa yang enggak iya di atas iya, tidak di atas tidak itu bertele-tele. Doa yang panjang Pak, enggak. Doa yang panjang, kita tadi doa cukup panjang. Ini enggak bertele-tele. Asalkan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Maksudnya, apa yang kau doakan itu sungguh-sungguh dari hati saudara. Ini doa singkat nih Pak. Tuhan, terima kasih untuk makanan ini. Oh Tuhan, Engkau kiranya memberkati fakir miskin, janda-janda yang tidak bisa menikmati berkat seperti kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin. Singkat atau enggak? Ini umum enggak orang doa begini? Tapi begitu dia keluar Pak, ketemu sama orang miskin, dia enggak bergeming. Doanya
cuman diucapkan supaya orang menilai dia kayaknya peduli sama orang miskin, Pak. Tapi sebetulnya hatinya peduli nggak? Enggak. Karena dia ketemu orang miskin di luar, dia diem. Sama sekali nggak bergeming. Sama sekali dia tidak melakukan sesuatu. Ini doa yang bertele-tele. Kalau engkau mau mendoakan gerejamu, jangan bertele-tele. Kalau engkau punya beban, doakan itu. Amin, saudara. Amin. Katakan iya di atas, iya, tidak di atas tidak. Itu doa yang straight, yang Tuhan senang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadilah orang yang berkualitas. Makin engkau berdoa, makin engkau datang di doa malam, makin engkau pujian penyembahan di dalam keseharianmu. Mari set up target. Bilang sama Tuhan, Tuhan, makin hari aku harus makin berkualitas. Makin hari karakterku mendekati karakternya Tuhan. Amin saudara, makin hari hatiku terbentuk seperti hatinya tuh Tuhan. Maka saya percaya. Sedemikian banyaknya orang, engkau akan jadi berkat dimanapun engkau berada. Waktu engkau jadi berkat dimanapun engkau berada, maka bukan sebuah hal yang mustahil. Waktu dicanangkan, purified to growth. Engkau akan bertumbuh. Firman Tuhan katakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 47. Dan mereka disukai semua orang. Dan akhirnya apa? Tuhan menambahkan orang-orang yang diselamatkan untuk beribadah di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi target 5.000 itu kecil. Target 10.000 itu kecil. Amin saudara? Amin. Tapi apa? Syaratnya cuma satu. Di sini harus terbentuk orang-orang yang berkualitas. Keluar dari tempat ini engkau militan bagi Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.